Hujan turun seperti orang gila malam itu, menampar kaca gedung apartemen dengan bunyi kasar yang bikin kepala pening. Lin Xiaoyu berdiri kaku di lorong lantai 11, tangan gemetar memegang ponsel yang layarnya masih menyala. Pesan terakhir itu belum sempat dia hapus. Aku sudah sampai. Kamu di mana? Pintu unit 1107 setengah terbuka. Dari celah itu, suara tawa perempuan mengalir keluar. Tawa yang terlalu dikenalnya. Tawa yang selama ini menghantuinya di kantor, yang selalu muncul tepat sebelum komentar pedas, sebelum laporan kerjanya tanpa sengaja disabotas. Xiaoyu mendorong pintu itu pelan. Dunia langsung runtuh. Di atas sofa ruang tamu, Gu Chen, pacarnya selama 3 tahun, sedang mencium leher Zhao Lili. Jaket Gu Chen tergeletak di lantai, kancing kemejanya terbuka. Zhao Lili duduk di pangkuannya, rok kerja yang selalu dipakai ke kantor terangkat sembarangan. Adegan itu seperti pisau berkarat yang ditusukkan berulang kali ke dada Xiaoyu. Apa-apaan ini? Suara Xiaoyu pecah. Bukan teriakan, lebih seperti sesuatu yang patah. Gu Chen menoleh. Wajahnya kaget sesaat, lalu berubah jengkel. Xiaoyu, kamu ngapain kesini? Zhao Lili malah tertawa kecil. Dia menoleh santai, bibirnya melengkung sinis. Wah, pacarnya datang. Canggung ya? Darah Xiaoyu mendidih. Turun. Sekarang. Itu pacarku, dasar perempuan murahan. Jaga mulutmu. Zhao Lili berdiri, merapikan roknya tanpa sedikit pun rasa bersalah. Siapa pacar siapa? Gu Chen datang sendiri. Kamu itu yang maksa-maksa. Xiaoyu menoleh ke Gu Chen, matanya merah. Kamu selingkuh, Chen. Kamu masih berani diam. Gu Chen mendengus. Selingkuh apaan sih? Kamu selalu lebay. Aku capek sama drama kamu. Tiap hari curiga, tiap hari nangis. Gila. Kamu bilang aku gila? Xiaoyu tertawa pendek, nyaris histeris. 3 tahun aku sama kamu. Aku yang bantu kamu cari kerja. Aku yang nutupin utang kamu. Cukup. Gu Chen membentak. Aku muak dengar kamu ngungkit-ngungkit itu. Kamu pikir kamu siapa? Penyelamat hidupku. Zhao Lili menyilangkan tangan, menikmati pemandangan itu. Makanya, Xiaoyu, kalau jadi perempuan jangan murahan emosinya. Lelaki mana yang tahan sama cewek cengeng kayak kamu? Diam, bangsat. Xiaoyu membalik badan ke arah Zhao Lili. Kamu pikir aku nggak tahu? Di kantor kamu yang nyebarin gosip, kamu yang ngambil ide kerjaku. Zhao Lili mendekat, suaranya diturunkan tapi tajam. Terus kenapa? Bos percaya aku. Semua orang percaya aku. Kamu? Cuma pegawai cupu yang hidupnya nempel sama pacar. Tamparan kata-kata itu lebih sakit daripada tangan. Gu Chen menghela napas kasar. Xiaoyu, pulanglah. Jangan bikin ribut. Kamu bikin aku malu. Malu. Kata itu menghantamnya sampai napasnya tercekat. Aku yang malu? Kalian berzina di belakangku, dan aku yang bikin malu? Kamu lihat sendiri kan? Zhao Lili mengangkat alis. Kami saling suka. Jangan jadi orang menjijikkan yang gak bisa terima kenyataan. Xiaoyu mundur selangkah. Dunia berputar. Dadanya sesak, seolah paru-parunya diremas. Baik, katanya pelan. Aku akan laporkan ini ke HR. Aku akan. Laporkan apa? Gu Chen tertawa sinis. Kamu punya bukti apa? Jangan sok suci. Semua orang tahu kamu itu emosional dan suka mengada-ada. Zhao Lili ikut tertawa. Iya, kalau kamu jatuh sakit atau kenapa-kenapa, jangan salahkan kami. Kamu memang lemah dari sananya. Sesuatu di dalam diri Xiaoyu runtuh total. Dia berbalik, berjalan cepat ke arah pintu darurat. Air mata mengaburkan pandangan. Tangga beton dingin menyambutnya. Lampu lorong berkedip-kedip seperti mengejek. Di belakangnya, pintu apartemen terbuka. Xiaoyu. Gu Chen memanggil, tapi nadanya bukan khawatir, lebih kesal. Berhenti drama. Kamu mau kemana sih? Xiaoyu menoleh, berdiri di anak tangga paling atas. Gu Chen, katanya dengan suara serak, kalau suatu hari aku mati,
Semoga kamu hidup dengan rasa jijik pada diri sendiri. Zhao Lili muncul di belakang Gu Chen. Ih, ngancam bunuh diri segala. Jijik banget. Dorongan kecil itu datang entah dari mana, atau mungkin hanya satu langkah yang meleset. Kakinya terpeleset di anak tangga basah oleh air hujan yang terbawa angin. Tubuhnya oleng. Waktu melambat. Dia sempat melihat wajah Gu Chen yang pucat. Wajah Zhao Lili yang terkejut setengah lega, lalu tubuhnya jatuh, berguling di tangga beton. Suara tulang membentur terdengar tumpul. Rasa sakit menyambar, lalu gelap. Keesokan harinya, kabar itu tersebar cepat. Lin Xiaoyu meninggal dunia akibat jatuh dari tangga. Diduga kecelakaan karena kondisi emosional yang tidak stabil. Tak ada yang bertanya lebih jauh. Tak ada yang peduli bahwa malam itu, seorang perempuan dihianati, disudutkan, lalu jatuh sendirian ke dalam kegelapan. Rasa sakit itu seharusnya tidak hilang begitu saja. Terakhir yang Xiaoyu ingat adalah tubuhnya membentur tangga, suara tulang beradu dengan beton, dan dingin yang merayap cepat, mematikan kesadaran. Seharusnya ada kegelapan, seharusnya ada kematian. Namun yang datang justru cahaya. Terlalu terang, menyilaukan. Xiaoyu mengerang pelan, alisnya mengerut. Kepalanya berdenyut, tapi bukan sakit yang menghancurkan, lebih seperti pusing ringan setelah kurang tidur. Bau kopi instan dan pendingin ruangan menyentuh hidungnya. Bangun, Lin Xiaoyu. Jangan tidur di hari pertama kerja, gila. Suara itu, Xiaoyu membeku. Dia membuka mata dengan napas tertahan. Di depannya, berdiri seorang perempuan berkacamata dengan map biru di tangan, ekspresi jutek khas orang Har yang sudah lelah menghadapi karyawan baru. Kalau belum siap kerja, jangan daftar, lanjut perempuan itu ketus. Xiaoyu menelan ludah. Tangannya mencengkeram kursi plastik yang dia duduki. Kursi ini terlalu familiar. Ruangan ini terlalu nyata. Dia menoleh perlahan. Dinding putih dengan poster visi perusahaan. Jam dinding yang jarumnya menunjuk pukul 8.55. Meja resepsionis di ujung ruangan. Dan di tangannya, map coklat berisi dokumen orientasi karyawan. Ini bukan rumah sakit, bukan alam baka. Ini, ruang HRD perusahaan Tianyu Media. Hari pertama, kenapa kamu bengong? Perempuan Har itu menghela napas kesal. Nama? Xiaoyu membuka mulut. Suaranya keluar pelan, gemetar. Lin Xiaoyu. Perempuan itu mencoret sesuatu di kertas. Divisi konten, lantai 9. Jangan telat lagi. Lantai 9. Dada Xiaoyu mengencang. Jantungnya berdetak terlalu cepat, hampir menyakitkan. Dia berdiri dengan kaki sedikit goyah, lalu melangkah keluar ruangan seperti orang mabuk. Begitu pintu tertutup, Xiaoyu bersandar ke dinding koridor. Napasnya terengah. Tangannya gemetar hebat. Ini mimpi, gumamnya. Pasti mimpi. Sial, ini pasti mimpi. Dia menampar pipinya sendiri. Plak, perih. Xiaoyu mendesis, matanya membelalak. Anjing, sakit. Bukan mimpi. Dia merogoh saku rok kerjanya. Rok hitam lurus yang sudah lama tak dia lihat. Ponselnya ada di sana. Bukan ponsel lama yang retak di sudut layarnya, tapi ponsel baru yang dulu dia beli dengan gaji pertamanya. Layarnya menyala. Tanggal 12 Maret, 2 tahun lalu. Xiaoyu merosot duduk di lantai. 2 tahun. Dia kembali 2 tahun ke masa lalu. Kepalanya terasa penuh, seperti disiram ribuan kenangan sekaligus. Wajah Gu Chen yang tersenyum manis saat masih pura-pura setia. Tawa Zhao Lili yang penuh racun. Tatapan merendahkan rekan kerja. Gosip, fitnah, malam hujan itu. Tangga, jatuh. Tunggu, bisiknya. Kalau ini 2 tahun lalu. Artinya Zhao Lili belum jadi senior yang berkuasa. Artinya Gu Chen masih jadi pacar manis yang pura-pura miskin dan setia. Artinya, semua pengkhianatan itu belum terjadi. Ketakutan menyergapnya lebih dulu. Bagaimana kalau semua itu terulang? Bagaimana kalau dia tetap berakhir mati, tetap dijatuhkan, tetap disalahkan?
Tangannya mengepal. Kukunya menusuk telapak. Tidak, katanya pelan, tapi tegas. Tidak akan. Xiaoyu berdiri perlahan. Punggungnya masih dingin oleh lantai keramik, tapi matanya kini berubah. Tidak lagi polos. Tidak lagi penuh harap bodoh. Dia melangkah ke lift. Di dalam cermin stainless lift, bayangannya terpantul jelas. Wajahnya masih muda. Mata belum redup oleh kelelahan. Bibir belum sering bergetar menahan tangis. Tapi di balik pantulan itu, ada sesuatu yang berbeda. Tatapan dingin yang tidak seharusnya dimiliki oleh seorang karyawan baru. Tenang, gumamnya pada diri sendiri. Jangan gegabah. Jangan bodoh seperti dulu. Pintu lift terbuka di lantai 9. Suasana kantor persis seperti yang dia ingat. Meja-meja berjajar rapi. Bau printer dan kertas. Beberapa orang meliriknya sekilas. Tatapan penasaran khas melihat karyawan baru. Dan di ujung ruangan itu, Zhao Lili masih mengenakan blazer krem, rambut dikuncir rapi, wajahnya tampak ramah. Dia sedang tertawa kecil dengan beberapa rekan kerja. Tawa palsu itu, perut Xiaoyu bergejolak. Kilatan ingatan muncul, kata-kata kasar, senyum licik, dorongan halus yang menyamar jadi kecelakaan. Zhao Lili menoleh dan mata mereka bertemu. Ah, kamu pasti karyawan baru. Zhao Lili tersenyum lebar, melangkah mendekat. Aku Zhao Lili. Nanti kalau ada apa-apa, tanya aku ya. Dulu, Xiaoyu merasa terselamatkan oleh senyum itu. Sekarang, dia ingin tertawa. Xiaoyu membungkuk sopan. Terima kasih, Kak Lili. Suaranya lembut, wajahnya polos, topeng sempurna. Zhao Lili tersenyum puas, lalu berlalu. Begitu perempuan itu pergi, Xiaoyu menghembuskan napas panjang. Tangannya sedikit gemetar, tapi bibirnya melengkung tipis. Main cantik ya, gumamnya. Baik, kita main. Ponselnya bergetar. Nama yang muncul di layar membuat dadanya mengeras. Gu Chen, sayang, hari ini hari pertamamu kerja ya? Semangat, malam ini makan bareng? Dulu, pesan itu membuatnya tersenyum seperti orang bodoh. Sekarang, Xiaoyu menatap layar itu lama, lalu mengetik balasan dengan jari yang stabil. Iya, aku sibuk, nanti kabarin. Dia menyimpan ponsel, menegakkan punggung, lalu melangkah ke mejanya. Di dalam dadanya, rasa takut perlahan tenggelam, digantikan sesuatu yang lebih gelap, lebih tajam. Tekad, kali ini, bisiknya dalam hati, aku bukan korban. Aku bukan perempuan lemah yang bisa kalian injak. Matanya berkilat dingin. Kali ini, giliran kalian yang jatuh. Lin Xiaoyu tahu satu hal dengan sangat jelas. Orang-orang seperti Gu Chen dan Zhao Lili tidak pernah takut pada perempuan yang diam. Mereka hanya takut pada perempuan yang terlihat lemah tapi tahu kapan harus menggigit. Dan itulah peran yang akan ia mainkan. Pagi itu, Xiaoyu datang ke kantor 5 menit lebih awal. Dia mengenakan pakaian sederhana, kemeja putih polos, rok hitam biasa, tanpa riasan mencolok. Rambutnya diikat rendah, tampak patuh dan tidak mengancam. Persis seperti dirinya 2 tahun lalu. Pagi, sapa Xiaoyu pelan pada rekan kerja yang duduk di sebelahnya. Perempuan itu mengangguk singkat, lalu kembali ke layar komputer. Tidak ada yang istimewa. Tidak ada yang mencurigakan. Bagus, Xiaoyu duduk, menyalakan komputer, dan mulai bekerja dengan ritme yang cukup. Tidak terlalu menonjol, tidak terlalu lambat. Dia sengaja membuat beberapa kesalahan kecil yang tidak fatal. Salah format, tipe ringan. Cukup untuk menciptakan kesan bahwa dia memang pemula yang butuh arahan. Seperti dulu, Xiaoyu, suara Zhao Lili terdengar dari belakang. File kemarin sudah kamu revisi? Xiaoyu menoleh cepat, sedikit gugup. Ah, sudah Kak. Tapi, mungkin masih ada yang salah. Zhao Lili melirik layar Xiaoyu, bibirnya melengkung tipis. Kamu harus lebih teliti. Di sini bukan tempat belajar. Nada itu, setengah merendahkan, setengah pamer kuasa. Iya, Kak. Maaf, jawab Xiaoyu cepat, menunduk. Zhao Lili mendengus pelan lalu pergi. Begitu langkah sepatu hak itu menjauh,
Ekspresi Xiaoyu berubah kosong. Tangannya berhenti di keyboard. Dia menatap pantulan wajahnya di layar hitam monitor. Masih sama, pikirnya. Suka menginjak yang terlihat lemah. Dulu, setiap komentar Zhao Lili seperti itu membuatnya merasa kecil. Membuatnya lembur tanpa dibayar. Membuatnya menerima tugas orang lain. Membuatnya diam saat idenya dicuri. Sekarang Xiaoyu mencatat. Dia membuka file kecil di laptop pribadinya. Dokumen yang dia beri nama sederhana, Pola. Zhao Lili suka menyuruh orang lain menyelesaikan tugas lalu mengklaim hasil. Selalu kirim email tanpa CC atasan. Menghindari tanggung jawab tertulis. Lemah jika disudutkan data. Xiaoyu menutup file itu dengan tenang. Permainan baru saja dimulai. Siang harinya, ponsel Xiaoyu bergetar. Guchen, aku di dekat kantor kamu. Makan siang bareng? Xiaoyu menatap pesan itu lama. Jantungnya tidak berdebar seperti dulu. Tidak ada hangat. Tidak ada rindu. Yang ada hanya rasa jijik yang tertahan rapi. Dia membalas. Aku masih adaptasi. Tapi kalau sebentar nggak apa-apa. Guchen langsung menelepon. Sayang, suara laki-laki itu terdengar lembut, penuh perhatian palsu. Kamu kelihatan capek. Kerjaannya berat ya? Xiaoyu hampir tertawa. Lumayan, jawabnya lembut. Aku takut bikin salah. Kamu selalu gitu. Terlalu minder, kata Guchen, nada sok bijak. Untung ada aku. Untung? Xiaoyu menggertakkan gigi. Makanya aku senang kamu ada, katanya manis. Aku masih butuh kamu. Kalimat itu membuat Guchen puas. Xiaoyu bisa membayangkan wajahnya, dagu sedikit terangkat, senyum bangga. Lelaki ini selalu butuh merasa dibutuhkan, selalu butuh perempuan yang lebih lemah darinya. Dan Xiaoyu memberinya itu. Dengan senang hati, mereka makan siang di kedai sederhana. Xiaoyu mendengarkan Guchen mengeluh tentang pekerjaannya, tentang bosnya, tentang betapa kerasnya hidup padanya. Dia mengangguk, menyela seperlunya, memuji ego Guchen dengan takaran pas. Kalau bukan karena kamu, aku nggak tahu harus gimana, kata Guchen sambil meraih tangannya. Xiaoyu menahan diri untuk tidak menarik tangannya. Pelan-pelan saja, katanya. Aku percaya kamu. Kalimat itu seperti narkoba bagi Guchen. Dia tidak tahu, atau terlalu bodoh untuk menyadari, bahwa kepercayaan Xiaoyu kini hanyalah tali yang akan menjerat lehernya sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan tenang di permukaan. Xiaoyu tetap menjadi karyawan baru yang rajin tapi tidak istimewa. Dia menerima lembur, mengerjakan tugas tambahan, bahkan beberapa kali membiarkan Zhao Lili mengoreksi pekerjaannya di depan umum. Kalau mau maju, jangan baper, kata Zhao Lili suatu sore, sengaja cukup keras agar orang lain mendengar. Iya, Kak, jawab Xiaoyu lirih. Rekan kerja lain menatapnya dengan simpati, persis seperti dulu. Namun yang tidak mereka lihat adalah apa yang dilakukan Xiaoyu setelah jam kerja. Dia menyimpan semua email, semua revisi, semua file dengan timestamp jelas. Dia memotret papan jadwal, merekam instruksi lisan Zhao Lili lewat voice memo saat berpura-pura mencatat. Satu malam, saat hampir semua orang pulang, Zhao Lili menghampirinya. Kamu bisa bantu aku selesaikan proposal ini? Katanya santai. Besok pagi harus dikumpulkan. Xiaoyu menoleh, mata sedikit membesar. Sekarang? Iya, kamu kan belum ada kerjaan penting. Xiaoyu ragu sejenak, akting kecil yang disengaja. Baik, Kak. Zhao Lili tersenyum puas. Kirim ke emailku ya. Siap. Xiaoyu mengerjakan proposal itu dengan teliti. Lebih baik daripada versi yang dulu Zhao Lili buat di kehidupan sebelumnya. Dia menyimpan satu salinan dengan nama file berbeda, lalu mengirim versi final ke Zhao Lili, tanpa CC siapapun. Persis seperti kebiasaan Zhao Lili. Sebelum mematikan komputer, Xiaoyu membuka email sekali lagi, lalu forward email instruksi Zhao Lili ke akun pribadinya, lengkap dengan waktu dan detail tugas. Terima kasih, gumamnya pelan. Kamu baru saja memberi aku pisau.
Perubahan kecil mulai terasa setelah 2 minggu. Beberapa rekan kerja mulai lebih sering bertanya langsung ke Xiaoyu soal teknis. Bukan karena dia paling pintar, tapi karena jawabannya konsisten, rapi, bisa diandalkan. Zhao Lili mulai menyadari itu. Kamu dekat juga ya sama tim desain, kata Zhao Lili suatu sore, nadanya datar. Xiaoyu tersenyum kecil. Mereka baik, Kak. Zhao Lili menatapnya beberapa detik lebih lama dari biasanya. Ada kilatan tidak suka di matanya. Namun Zhao Lili masih belum curiga sepenuhnya. Karena Xiaoyu tetap menunduk, tetap patuh, tetap terlihat seperti gadis bodoh yang mudah diinjak. Di rumah, Xiaoyu duduk di tepi ranjang, menatap dinding kosong. Tangannya mengepal perlahan. Dulu, dia menangis setiap malam, bertanya-tanya apa salahnya. Sekarang, dia menganalisis. Zhao Lili ambisius, tapi ceroboh. Gu Chen egois dan pengecut. Keduanya sama-sama percaya bahwa aku tidak berbahaya. Senyum tipis muncul di bibir Xiaoyu. Itulah kesalahan terbesar kalian, bisiknya. Ponselnya berbunyi. Pesan dari Gu Chen. Besok aku mau kenalin kamu ke teman kantorku. Biar mereka tahu kamu pacarku. Xiaoyu membalas cepat. Aku malu, tapi kalau kamu mau. Gu Chen pasti tersenyum sekarang. Xiaoyu mematikan layar ponsel dan merebahkan diri. Matanya menatap langit-langit, tenang, dingin. Topeng perempuan lemah itu melekat sempurna di wajahnya. Dan di balik topeng itu, Lin Xiaoyu sedang menghitung langkah demi langkah. Dengan sabar, licik, dan cerdas. Karena dia tahu satu hal yang tidak diketahui siapapun di ruangan itu. Permainan ini tidak dimenangkan oleh yang paling keras berteriak, tapi oleh yang paling lama berpura-pura diam. Balas dendam, bagi Lin Xiaoyu, tidak pernah dimulai dengan ledakan. Ia dimulai dengan penolakan kecil. Pagi itu, Zhao Lili berdiri di samping mejanya, menjatuhkan setumpuk dokumen dengan suara plak yang disengaja. Proyek kampanye Aoksin, katanya singkat. Kamu bantu aku urus data dan laporan awalnya. Deadline mepet. Xiaoyu menatap tumpukan itu. Jantungnya berdegup, bukan karena takut, tapi karena ingatannya kembali dengan jelas. Proyek Aoksin. Di kehidupan sebelumnya, proyek inilah yang menjadi awal kehancurannya. Zhao Lili menyuruhnya mengurus semua data, lalu pada presentasi akhir, Zhao Lili mengubah angka, menyalahkan kesalahan staf junior, dan membiarkan Xiaoyu menanggung amarah klien dan atasan. Dari situlah reputasinya rusak perlahan. Dulu, Xiaoyu menerimanya tanpa ragu. Sekarang, ia mengangkat kepala, matanya sedikit ragu, akting yang terlatih. Kak Lili, aku masih pegang 2 task dari tim konten. Kalau aku ambil ini, takutnya nggak maksimal. Zhao Lili mengerutkan kening. Kamu menolak? Nada suaranya tipis, tapi ada tekanan di sana. Xiaoyu cepat menggeleng. Bukan menolak. Aku cuma takut bikin Kak Lili kecewa. Kalimat itu manis, merendah, tapi juga jelas. Zhao Lili menatapnya beberapa detik. Biasanya, Xiaoyu akan langsung mengangguk patuh. Biasanya, Xiaoyu tidak pernah mempertimbangkan dirinya sendiri. HMPH, Zhao Lili akhirnya mendengus. Ya sudah, aku cari orang lain. Dia berbalik pergi. Xiaoyu menunduk seolah lega. Namun di balik meja, jarinya mengepal kuat. Langkah pertama, pikirnya, aku tidak masuk perangkap yang sama 2 kali. Siang itu, Xiaoyu mencatat satu hal baru di dokumen pola miliknya. Proyek berisiko tinggi, selalu dialihkan ke junior. Reaksi saat ditolak, defensif, cepat emosi, mulai curiga jika target tidak patuh. Jika menolak proyek adalah langkah pertama, maka langkah kedua adalah mengamankan bukti. Xiaoyu tahu satu hal, Zhao Lili hidup dari celah, dari perintah lisan, dari tugas tanpa jejak, dari kebiasaan orang-orang yang terlalu takut untuk meminta konfirmasi tertulis. Maka Xiaoyu mulai melakukan hal yang sangat sederhana dan sangat mengganggu. Setiap kali Zhao Lili memberi instruksi, Xiaoyu akan mengirim email susulan. Kak Lili, sesuai arahan barusan,
Aku akan mengerjakan A, B, dan C. Deadline hari Kamis, ya? Mohon konfirmasi kalau ada yang perlu disesuaikan. Awalnya, Zhao Lili membalas singkat, iya. Lalu mulai jarang membalas. Namun Xiaoyu tetap mengirim. Tetap sopan, tetap rapi, selalu dengan waktu, detail, dan bahasa yang tidak bisa dipelintir. Dia juga mulai menyimpan rekaman suara, bukan secara terang-terangan, tapi dengan ponsel di saku saat lembur berdua. Setiap kalimat ambigu, setiap nada menyalahkan, semua tersimpan. Tidak untuk sekarang, untuk nanti. Perubahan kecil mulai terlihat dalam rapat tim. Data dari Xiaoyu rapi, kata salah satu rekan kerja, sambil menggulir layar. Enak dibaca. Pujian itu sederhana. Tapi Xiaoyu melihat sesuatu di sudut matanya. Zhao Lili terdiam terlalu lama. Bibirnya tersenyum, tapi matanya dingin. Ya, dasar anak baru. Zhao Lili menimpali ringan. Masih rajin. Nanti juga capek sendiri. Orang-orang tertawa kecil. Xiaoyu ikut tersenyum, menunduk. Namun di dalam kepalanya, ia menghitung. 2 pujian publik. 1 komentar meremehkan sebagai penutup. Pola lama. Bedanya, kali ini Xiaoyu tidak merasa kecil. Dia merasa siap. Di luar kantor, Xiaoyu juga mulai membangun sesuatu yang dulu ia abaikan. Reputasi tanpa Gu Chen. Dulu, hidupnya berputar di sekitar pacarnya itu. Menyesuaikan jadwal. Menyesuaikan mimpi. Mengorbankan banyak hal demi menjaga ego Gu Chen tetap utuh. Sekarang, Xiaoyu sengaja sibuk. Saat Gu Chen mengajaknya makan malam mendadak, Xiaoyu menjawab, "Maaf, aku ada diskusi kerja." Saat Gu Chen mengeluh ia merasa diabaikan, Xiaoyu berkata lembut, "Aku cuma mau berkembang." Kalimat itu terdengar tidak berbahaya, bahkan terpuji. Namun Gu Chen mulai gelisah. "Kamu berubah," katanya suatu malam. "Dulu kamu gak gini." Xiaoyu menatapnya dengan mata jernih. "Berubah sedikit itu salah?" Gu Chen terdiam. Dia tidak suka perubahan yang tidak bisa dia kendalikan. Dan Xiaoyu tahu itu. Kecurigaan Zhao Lili akhirnya muncul secara jelas pada minggu ketiga. "Xiaoyu," panggilnya, nada suaranya dingin. "Kamu akhir-akhir ini banyak tanya, ya?" Xiaoyu mengangkat wajah, tampak bingung. "Maksud Kak Lili?" "Email, konfirmasi, CC sana-sini." Zhao Lili mendekat, merendahkan suara. "Kamu gak percaya aku?" Pertanyaan itu jebakan. Jika Xiaoyu menyangkal terlalu cepat, dia terlihat bersalah. Jika dia meminta maaf, Zhao Lili akan semakin menekan. Xiaoyu memilih jalan ketiga. "Bukan gak percaya," katanya pelan. "Aku cuma takut salah. Aku masih baru." Nada suaranya tulus. Matanya sedikit berkaca-kaca. Akting yang dia pelajari dari bertahun-tahun disalahkan. Zhao Lili mengamatinya lama. Akhirnya, dia mendengus. "Jangan terlalu kaku. Kerja pakai otak juga, bukan cuma aturan." "Iya kah?" jawab Xiaoyu cepat. Namun di dalam hatinya, dia tersenyum dingin. "Kamu tidak suka aku pakai aturan," pikirnya. "Karena aturan membuatmu tidak bisa mencuci tangan." Malam itu, Xiaoyu duduk di kamarnya, laptop terbuka. Dia memutar ulang rekaman suara pelan, suara Zhao Lili beberapa hari lalu. "Pokoknya angka ini kamu rapikan aja. Kalau nanti ada yang nanya, bilang aja salah input." Xiaoyu menghentikan rekaman. Tangannya tidak gemetar. Tidak ada amarah meledak-ledak. Yang ada hanya ketenangan dingin yang nyaris menakutkan. Di layar laptop, folder bukti semakin penuh. Email, rekaman, draft awal, perbandingan versi. Sedikit demi sedikit, Xiaoyu membangun jaring. Bukan untuk menjatuhkan sekarang, tapi untuk memastikan bahwa saat Zhao Lili jatuh nanti, dia tidak bisa berdiri lagi. Xiaoyu menutup laptop dan bersandar di kursi. Matanya terpejam sejenak. Di kepalanya, terlintas wajah Zhao Lili yang mulai gelisah. Wajah Gu Chen yang mulai merasa kehilangan kendali. "Ada yang berbeda," bisik Xiaoyu, mengulang perasaan yang mulai dirasakan Zhao Lili. "Bedanya,
Xiaoyu tahu persis apa perbedaan itu. Dulu, dia bereaksi. Sekarang, dia mengatur. Dan langkah pertama balas dendam bukanlah menghancurkan, melainkan memastikan bahwa saat musuh melangkah maju dengan percaya diri, tanah di bawah kakinya sudah lama rapuh, dan dia sendiri yang menutup mata terhadap retakan itu. Jika ada satu hal yang Lin Xiaoyu pelajari dari kematian pertamanya, itu adalah ini: pengkhianatan tidak pernah terjadi tiba-tiba. Ia tumbuh pelan-pelan, dipupuk oleh ego, diberi makan oleh kesempatan, lalu meledak saat semua orang lengah. Dan kali ini, Xiaoyu sengaja menyiram benih itu lebih cepat. Gu Chen mulai sering muncul di kantor Xiaoyu. Awalnya dengan alasan mengantar makan siang, lalu kebetulan menjemput pulang. Dia berdiri terlalu lama di dekat meja Xiaoyu, tersenyum berlebihan, seolah ingin semua orang tahu bahwa perempuan pendiam ini adalah miliknya. Termasuk Zhao Lili. "Kamu pacarnya Xiaoyu?" tanya Zhao Lili suatu siang. Nada suaranya manis, matanya memindai Gu Chen dari ujung rambut sampai sepatu. Gu Chen tersenyum bangga. "Iya, Gu Chen, pantas." Zhao Lili tertawa kecil. "Xiaoyu sering cerita soal kamu." Kalimat itu bohong. Xiaoyu hampir tidak pernah menyebut Gu Chen di kantor. Tapi Zhao Lili tahu. Perempuan seperti dia selalu tahu bagaimana membuat dirinya terlihat penting. Gu Chen tertawa, jelas tersanjung. "Oh ya." "Iya," Zhao Lili melanjutkan, menoleh ke Xiaoyu. "Kamu beruntung ya, Xiaoyu. Pacarmu perhatian." Xiaoyu tersenyum kecil, menunduk. "Biasa saja, Kak." Kalimat itu sederhana, tapi Gu Chen menangkapnya sebagai kerendahan hati yang memuja dirinya. Zhao Lili menangkapnya sebagai kepura-puraan yang menyebalkan. Benih pertama ditanam. Xiaoyu mulai mengatur pertemuan-pertemuan kecil yang tampak kebetulan. Suatu sore, dia mengajak Gu Chen menjemputnya lebih awal, lalu tak sengaja meminta bantuan Zhao Lili untuk mengambil dokumen di ruang arsip yang sama. "Aduh, Kak Lili juga ke sini." Xiaoyu tampak kikuk. "Maaf ya, Chen, aku lupa bilang." Gu Chen mengangkat bahu. "Nggak apa-apa." Zhao Lili tersenyum. "Santai saja. Aku juga cuma sebentar." Di ruang arsip yang sempit, Xiaoyu sengaja menjauh dengan alasan menerima telepon. Dia berdiri di luar, membiarkan pintu sedikit terbuka. Dari celah itu, dia mendengar suara Zhao Lili yang diturunkan setengah nada. "Pacarmu kelihatannya dewasa," kata Zhao Lili. "Jarang lo yang mau antar jemput cewek tiap hari." Gu Chen terkekeh. Dia agak manja. "Perempuan memang begitu," Zhao Lili mendesah pelan. "Kalau nggak kuat mental, kerja juga jadi beban." Kalimat itu mengandung racun yang halus. Menguji reaksi, Gu Chen tertawa kecil. "Iya, Xiaoyu memang sensitif." Xiaoyu menutup mata sejenak di luar. Dadanya tenang. Tidak ada rasa sakit. Tidak ada perih. "Bagus," pikirnya. "Kamu mengatakannya lebih cepat dari sebelumnya." Perubahan sikap Gu Chen datang perlahan, tapi jelas. Dia mulai membandingkan. "Kak Lili itu beda ya," katanya suatu malam saat mereka makan. "Dia kelihatannya tegas, mandiri." Xiaoyu mengangguk pelan. "Iya, Kak Lili memang hebat." Tidak ada nada cemburu. Tidak ada bantahan. Itu membuat Gu Chen heran. "Kamu nggak cemburu? Kenapa harus?" Xiaoyu tersenyum tipis. "Aku percaya kamu." Kata-kata itu seperti pisau bermata dua. Gu Chen seharusnya merasa aman, tapi yang datang justru rasa tidak nyaman. Kepercayaan yang terlalu mudah membuatnya bertanya-tanya, apakah aku masih sepenting itu baginya? Sementara itu, Xiaoyu mulai melakukan hal-hal kecil yang tampak tidak berbahaya, tapi efektif. Dia memuji Zhao Lili di depan Gu Chen, terlalu sering. "Kak Lili itu pintar ya," katanya suatu kali. "Cara dia bicara sama klien tuh meyakinkan." Gu Chen mengangguk, sedikit terlalu antusias. "Iya, aku juga perhatiin." Xiaoyu tersenyum. "Tentu saja kamu perhatiin." Di sisi lain, Xiaoyu juga menanam benih keraguan di telinga Zhao Lili. "Chen itu orangnya baik,
kata Xiaoyu suatu sore, seolah tanpa maksud. Tapi kadang, dia gampang kasihan sama orang. Zhao Lili mengangkat alis. Maksudmu? Misalnya, Xiaoyu ragu sejenak. Kalau ada perempuan yang kelihatan kuat tapi sebenarnya butuh ditemani, dia suka bantu. Aku kadang takut dia dimanfaatkan. Itu bukan tuduhan. Itu umpan. Zhao Lili tertawa pendek. Kamu terlalu mikir. Namun malam itu, Zhao Lili mengirim pesan ke Gu Chen lebih dulu. Kecurigaan mulai berdenyut di antara mereka. Gu Chen menjadi lebih protektif, lebih posesif. Dia mulai bertanya kenapa Xiaoyu pulang telat, dengan siapa dia lembur. Ironis, di kehidupan sebelumnya, Xiaoyu yang melakukan itu, dan dia disebut gila. Sekarang, perannya terbalik. Kamu akhir-akhir ini sering sama tim desain, kata Gu Chen, nadanya tidak enak. Ada cowok, kan? Xiaoyu menatapnya polos. Kerja, Chen. Kerja apa sampai segitunya? Xiaoyu terdiam sejenak, lalu berkata pelan, kalau kamu nggak percaya, aku juga capek jelasin. Kalimat itu memotong. Gu Chen terdiam. Di kantor, Zhao Lili mulai mengamati Xiaoyu lebih intens. Tatapannya tajam, curiga, seperti sedang menilai ancaman yang belum terlihat jelas. Kamu kelihatan santai banget, kata Zhao Lili suatu hari. Pacarmu sering kesini. Kamu nggak takut digosipin? Xiaoyu tersenyum kecil. Gosip itu capek dipikirin, Kak. Jawaban itu membuat Zhao Lili kesal tanpa alasan yang jelas. Perempuan seperti Zhao Lili terbiasa menguasai situasi. Dan Xiaoyu, yang seharusnya menjadi korban, terlihat terlalu tenang. Retakan pertama muncul saat rapat kecil divisi. Zhao Lili menyampaikan ide yang familiar. Terlalu familiar. Gu Chen, yang kebetulan menunggu Xiaoyu di luar ruang rapat, mendengar sepintas. Setelah rapat selesai, dia berkata, ide itu mirip yang pernah kamu ceritakan ke aku. Xiaoyu tampak terkejut. Masa? Iya, hampir sama. Xiaoyu terdiam, lalu tertawa kecil, getir. Mungkin kebetulan. Gu Chen menatap pintu ruang rapat, wajahnya mengeras. Malam itu, Gu Chen bertanya pada Zhao Lili, setengah bercanda, setengah menguji. Ide tadi, kamu dapat dari mana? Zhao Lili tersenyum. Pengalaman. Nada percaya dirinya berlebihan. Kecurigaan Gu Chen tumbuh. Xiaoyu hanya perlu satu dorongan terakhir. Dia sengaja mengirim pesan ke Gu Chen, yang isinya sebenarnya tidak penting, saat Gu Chen sedang bersama Zhao Lili lembur. Aku pulang duluan ya. Jangan capek. Pesan itu sederhana, tapi Zhao Lili melihatnya. Xiaoyu nanyain kamu? Tanya Zhao Lili, nadanya terlalu ringan. Gu Chen mengangguk. Iya. Hati-hati, Zhao Lili tersenyum tipis. Perempuan polos itu biasanya paling posesif. Kalimat itu seperti api. Gu Chen tertawa kaku. Dia nggak begitu. Tapi benih keraguan sudah tumbuh di kepalanya. Xiaoyu duduk sendirian di kamar malam itu, menatap layar ponsel. Notifikasi dari Gu Chen dan Zhao Lili datang silih berganti. Terpisah, tak sinkron, penuh nada defensif. Dia tidak membalas dengan cepat. Dia membiarkan jeda, membiarkan kecemasan bekerja. Dulu, di posisi ini, Xiaoyu akan menangis. Akan menyalahkan diri sendiri. Akan memohon agar tidak ditinggalkan. Sekarang, dia hanya menghela napas pelan. Hubungan palsu itu rapuh, gumamnya. Cukup disentuh sedikit, retaknya kelihatan. Di luar, hujan mulai turun, mengingatkannya pada malam kematian itu. Tapi kali ini, Xiaoyu tidak gemetar. Dia tersenyum tipis, dingin. Karena dia tahu, saat cinta mereka berubah menjadi curiga, saat ketertarikan mereka dipenuhi kecemburuan, kehancuran bukan lagi soal jika, hanya soal kapan. Dan Lin Xiaoyu dengan sabar, licik, dan tenang, sedang menunggu saat itu tiba. Zhao Lili menyadari satu hal yang membuatnya tidak nyaman. Lin Xiaoyu tidak lagi mudah ditekan. Perasaan itu seperti duri kecil di bawah kulit. Tidak terlihat, tapi perih setiap kali disentuh. Dan seperti biasa,
Cara Zhao Lili menghadapi rasa tidak nyaman adalah dengan menyerang. Serangan pertama datang pada rapat mingguan. Kita evaluasi laporan konten, kata Zhao Lili sambil berdiri di depan layar. Ada beberapa kesalahan mendasar dari tim junior. Semua mata otomatis mengarah ke Xiaoyu. Zhao Lili menggulir slide, berhenti pada satu grafik. Angka engagement ini tidak konsisten. Ini dikerjakan oleh Xiaoyu. Nada suaranya datar, tapi senyumnya tipis. Senyum orang yang yakin sedang memegang kendali. Dulu, di titik ini, Xiaoyu akan menunduk. Akan terbata-bata minta maaf. Akan menerima semua tuduhan. Sekarang, dia mengangkat tangan pelan. Maaf Kak Lili, katanya lembut. Boleh aku jelaskan sebentar? Zhao Lili terkejut sesaat, lalu mengangguk kaku. Silakan. Xiaoyu berdiri, berjalan ke depan dengan langkah tenang. Dia menyambungkan laptopnya ke layar. Data yang ditampilkan Kak Lili adalah versi revisi kedua, katanya sambil membuka folder. Ini versi pertama yang aku kirim, lengkap dengan catatan risiko dan saran penyesuaian. Slide berubah. Grafik yang sama, tapi dengan catatan kecil di bawahnya. Tanggal, jam, email CC ke Zhao Lili. Ruangan mendadak hening. Aku juga menuliskan bahwa jika angka ini dipaksakan tanpa perubahan strategi, hasilnya akan fluktuatif. Lanjut Xiaoyu, nadanya tetap sopan. Arahan selanjutnya aku terima secara lisan. Zhao Lili menegang. Maksud kamu apa? Tidak ada maksud apa-apa, Kak. Xiaoyu tersenyum kecil. Aku hanya menjelaskan prosesnya. Beberapa orang mulai saling melirik. Manajer tim mengerutkan kening. Arahan lisan. Zhao Lili tertawa singkat. Ini cuma masalah komunikasi kecil. Iya, Xiaoyu mengangguk. Makanya aku kirim email konfirmasi juga. Supaya tidak salah paham. Dia membuka satu email lagi. Tanggal, waktu, subjek jelas. Zhao Lili tidak lagi tersenyum. Rapat ditutup tanpa komentar lanjutan. Tapi sesuatu telah berubah. Untuk pertama kalinya, serangan Zhao Lili tidak berakhir dengan Xiaoyu dipermalukan, melainkan dengan Zhao Lili terlihat ceroboh. Zhao Lili tidak tinggal diam. Beberapa hari kemudian, Xiaoyu dipanggil ke ruangannya. Kamu pinter ya sekarang, kata Zhao Lili sambil menyilangkan tangan. Main aman, kumpulin bukti segala. Xiaoyu duduk tegak, tangan di pangkuan. Aku cuma ingin kerja dengan jelas, Kak. Jangan sok polos, Zhao Lili mendekat. Aku tahu tipe kamu. Diam-diam nusuk. Kalimat itu kasar. Tuduhan telanjang. Dulu, Xiaoyu akan gemetar. Sekarang, dia menatap balik dengan mata jernih. Kalau Kak Lili merasa ditusuk, katanya pelan, mungkin karena berdiri terlalu dekat dengan pisau. Sunyi. Zhao Lili menatapnya tajam. Napasnya berat. Kamu mengancam aku? Tidak, Xiaoyu berdiri. Aku cuma bekerja. Dia membungkuk sopan, lalu keluar. Di balik pintu tertutup, tangan Zhao Lili mengepal. Serangan berikutnya datang lebih halus. Deadline dipercepat tanpa pemberitahuan. Tugas dialihkan di menit terakhir. Instruksi sengaja dibuat ambigu. Lalu Xiaoyu ditegur karena kurang inisiatif. Namun setiap kali, Xiaoyu selalu punya jawaban. Selalu ada email. Selalu ada catatan. Selalu ada versi tertulis. Dan yang lebih berbahaya, selalu ada saksi. Bukannya kemarin Kak Lili bilang nunggu data dulu ya? Tanya salah satu rekan kerja suatu sore. Iya, sahut yang lain. Aku juga dengar. Zhao Lili tersenyum kaku. Kalian salah dengar. Tapi benih keraguan sudah tertanam. Rekan-rekan kerja mulai memperhatikan pola. Bagaimana Zhao Lili sering menyalahkan orang lain. Bagaimana dia jarang mau dicantumkan dalam email instruksi. Bagaimana pujian selalu dia ambil, sementara kesalahan selalu turun ke junior. Dan di tengah itu semua, ada Xiaoyu, tenang, konsisten, tidak pernah membalas dengan emosi. Itu membuat kontrasnya mencolok. Puncaknya datang pada satu proyek lintas divisi. Zhao Lili kembali mencoba trik lama.
mengalihkan bagian paling berisiko ke Xiaoyu, lalu menjauh saat masalah muncul. Masalahnya, kali ini Xiaoyu tidak sendirian. Aku sudah cece semua pihak terkait, kata Xiaoyu di grup email, bahasanya profesional. Untuk keputusan final, mohon arahan tertulis dari Kak Lily agar tim bisa menyesuaikan. Email itu dibaca banyak orang, termasuk atasan. Zhao Lily terpojok. Jika dia tidak menjawab, dia terlihat menghindar. Jika menjawab, dia mengikat dirinya sendiri pada keputusan. Akhirnya dia membalas, pendek, setengah hati. Xiaoyu menyimpan email itu. Dan saat klien komplain seminggu kemudian, Xiaoyu hanya perlu satu kalimat di rapat evaluasi. Kami mengikuti arahan tertulis terakhir. Tidak ada tudingan. Tidak ada drama. Hanya fakta. Atasan mengangguk pelan. Baik. Lain kali, pastikan keputusan strategis dicatat dengan jelas. Tatapan itu mengarah ke Zhao Lily. Untuk pertama kalinya, Zhao Lily merasa terancam. Gosip mulai berubah arah. Xiaoyu itu kelihatannya lemah, tapi rapi kerjanya. Zhao Lily kok belakangan sering defensif ya? Dulu aku pikir Xiaoyu nggak bisa apa-apa. Kalimat-kalimat itu tidak diucapkan di depan Xiaoyu, tapi dia mendengarnya, sedikit demi sedikit. Dan Zhao Lily juga mendengarnya. Suatu sore, Zhao Lily berdiri di pantry, menuang kopi dengan tangan gemetar. Xiaoyu masuk, mengambil air, lalu tersenyum sopan. Kak! Zhao Lily menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, tidak ada senyum meremehkan di wajah itu. Yang ada hanya perhitungan dan ketidakpastian. Kamu mau apa sebenarnya? Tanya Zhao Lily pelan, hampir mendesis. Xiaoyu menutup botol airnya. Aku mau kerja dengan tenang. Bohong. Xiaoyu mendekat setengah langkah, cukup dekat untuk didengar. Cukup jauh untuk tetap aman. Kalau Kak Lily merasa aku berbahaya, katanya lembut, itu bukan karena aku berubah, tapi karena Kak Lily kehilangan kendali. Zhao Lily terdiam. Malam itu, Xiaoyu pulang dengan langkah ringan. Tidak ada euforia. Tidak ada rasa menang yang berlebihan. Hanya kepastian. Di kamar, dia membuka folder bukti sekali lagi. Menyusunnya rapi. Memberi label. Menambahkan catatan kronologi. Dia tidak berniat menyerang sekarang. Belum. Karena kekuasaan sejati bukan soal menjatuhkan seseorang secepat mungkin, melainkan memastikan bahwa ketika dia jatuh, semua orang melihat dan mengerti kenapa. Xiaoyu menatap pantulan dirinya di jendela. Wajah yang sama, tubuh yang sama, tapi posisinya berbeda. Dulu, dia berdiri di bawah, menerima semua pukulan. Sekarang, dia berada di tengah papan permainan. Bukan lagi korban yang digerakkan, melainkan pemain yang memilih langkah. Dan Zhao Lily, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, baru menyadari bahwa perempuan yang dulu bisa dia injak dengan mudah, kini sedang menentukan kemana arah permainan ini akan berakhir. Ada jenis kemarahan yang tidak meledak. Ia mengendap, diam, berat, dan ketika bangkit, ia tidak mencari pelampiasan. Ia menuntut darah yang tepat. Malam itu, Lin Xiaoyu tidak langsung pulang setelah lembur. Kantor sudah hampir kosong. Lampu-lampu sebagian dimatikan, menyisakan cahaya putih dingin yang membuat bayangan di lantai tampak panjang dan terdistorsi. Dia duduk di depan komputernya, membuka satu folder lama yang selama ini ia hindari. Arsip 2 tahun lalu. Folder itu berisi potongan hidupnya yang mati. Xiaoyu menarik napas panjang, lalu membuka satu file rekaman suara. Suara hujan, suara langkah kaki, suara Guchen yang terdengar kesal. Kamu lebay banget, Xiaoyu. Jangan bikin drama. Tangannya menegang. Rekaman itu, dia ingat sekarang. Itu terekam otomatis oleh ponselnya malam ia jatuh. Dulu, polisi hanya mendengarnya sepintas, menganggapnya pertengkaran biasa sebelum kecelakaan. Xiaoyu memutar bagian selanjutnya. Kalau kamu jatuh sakit atau kenapa-kenapa, jangan salahkan kami. Suara Zhao Lily, dingin, jelas. Dulu, kalimat itu dianggap hinaan.
Sekarang, Xiaoyu mendengarnya dengan telinga berbeda. Dia memperbesar audio, menajamkan suara latar. Ada bunyi lain, gesekan sepatu, langkah mendekat. Lalu, suara dorongan kecil. Sangat kecil, hampir tidak terdengar. Namun cukup. Xiaoyu berhenti bernapas. Tangannya gemetar hebat, bukan karena takut, tapi karena kemarahan yang akhirnya menemukan bentuk. Itu bukan terpeleset, bisiknya. Dia membuka laporan keamanan gedung yang dulu berhasil. Dia minta ulang secara diam-diam lewat kenalan lama di manajemen apartemen. Satu detail yang dulu diabaikan. Kamera tangga darurat lantai 11 mati selama 12 menit. Alasan resmi, gangguan sistem. Namun di email internal teknisi, yang baru sekarang Xiaoyu temukan, ada kalimat yang membuat darahnya membeku. Permintaan penonaktifan sementara sesuai arahan penghuni Unit 1107. Unit 1107. Apartemen Gu Chen. Xiaoyu menutup laptopnya dengan keras. Dadanya naik turun, napasnya berat. Matanya panas, tapi tidak ada air mata. Bangsat, suaranya parau. Kalian bukan cuma selingkuh. Mereka berbohong. Mereka lalai. Dan yang paling menjijikkan, mereka membiarkannya mati dan menyebutnya emosional tidak stabil. Kepalanya berdentum oleh satu pikiran yang jernih dan mengerikan. Jika malam itu aku tidak jatuh, mereka akan tetap mendorongku jatuh. Dengan cara lain, balas dendam ini tidak lagi cukup dengan menjatuhkan karir. Ini soal keadilan. Soal mengubur mereka dengan kebenaran yang selama ini mereka timbun di atas namanya. Xiaoyu berdiri, menatap pantulan dirinya di layar hitam monitor. Tatapan itu tidak lagi dingin. Tatapan itu penuh api. Kalian akan bayar, katanya pelan. Bukan sebagai pacar, bukan sebagai rekan kerja, tapi sebagai pembunuh pengecut yang bersembunyi di balik kebohongan. Skandal tidak selalu meledak seperti bom. Kadang, ia bocor pelan, tetes demi tetes, sampai seluruh bangunan busuk dari dalam. Xiaoyu memilih waktu dengan presisi kejam. Hari presentasi besar perusahaan. Hari ketika manajemen pusat hadir. Hari ketika Zhao Lili ingin bersinar. Presentasi berjalan mulus, sampai sesi tanya jawab. Seorang direktur pusat mengangkat tangan. Saya ingin klarifikasi soal perubahan data kampanye Aoksin 2 tahun lalu. Kami menemukan ketidaksesuaian dengan laporan awal. Ruangan mendadak sunyi. Zhao Lili tersenyum profesional. Itu sudah lama, Pak. Tim junior yang menangani. Lin Xiaoyu, sela direktur itu. Bisa Anda jelaskan? Semua kepala berputar ke arah Xiaoyu. Inilah momen yang dia siapkan dengan sabar. Xiaoyu berdiri. Wajahnya tenang. Suaranya stabil. Dengan izin, katanya, saya sudah menyiapkan kronologi lengkap. Dia menampilkan layar, email, rekaman, instruksi tertulis, perbandingan data. Slide demi slide muncul seperti palu. Zhao Lili pucat. Ini fitnah. Zhao Lili berdiri. Dia menyimpan ini semua untuk menjebak saya. Xiaoyu menoleh padanya. Untuk pertama kalinya, tanpa topeng. Tidak, katanya tajam. Saya menyimpannya untuk melindungi diri. Karena dulu, tidak ada yang melindungi saya. Ruangan bergemuruh. Direktur menatap Zhao Lili dingin. Kenapa arahan sepenting ini tidak tercatat resmi? Zhao Lili membuka mulut. Tak ada suara keluar. Dan Gu Chen? Dia duduk di barisan belakang, wajahnya kelabu. Karena Xiaoyu belum selesai. Selain itu, lanjut Xiaoyu, ada konflik kepentingan yang belum dilaporkan. Slide berikutnya muncul. Foto Gu Chen dan Zhao Lili. Riwayat komunikasi jam kerja. Transfer proyek yang mencurigakan. Hubungan pribadi yang memengaruhi keputusan profesional, kata Xiaoyu. Tanpa disklosure. Gu Chen berdiri. Xiaoyu, kamu keterlaluan. Keterlaluan? Xiaoyu tertawa pendek, getir. Kamu tidur dengan atasan proyek, menyabotase kerja tim, lalu bilang aku keterlaluan? Kata tidur menggema seperti tamparan. Zhao Lili menjerit, jangan bawa urusan pribadi ke sini.
Justru kalian yang membawanya, Xiaoyu membalas, matanya merah oleh amarah yang tak lagi disembunyikan. Ke kantor, ke pekerjaanku, ke hidupku. Rapat dibubarkan. Investigasi dimulai hari itu juga. Dalam seminggu, semuanya runtuh. Zhao Lili diskors, lalu diberhentikan. Reputasinya hancur lebih cepat daripada yang ia bayangkan. Orang-orang yang dulu menjilatnya berbalik menjauh. Gosip menyebar. Kali ini bukan tentang Xiaoyu. Gu Chen dipanggil manajemen. Dikeluarkan dari proyek. Kontrak diputus. Mereka saling menyalahkan. Kamu yang ceroboh. Gu Chen berteriak di parkiran. Kamu yang lemah. Zhao Lili membalas, wajahnya beringas. Kalau kamu tutup mulut, ini nggak akan kejadian. Xiaoyu melihat semuanya dari jauh. Tidak ada rasa puas yang meledak-ledak. Hanya rasa, selesai. Namun satu langkah terakhir masih tersisa. Xiaoyu menyerahkan salinan bukti lama ke pengacara. Rekaman tangga, email teknisi, laporan kamera mati. Kasus kecelakaan itu dibuka ulang. Untuk pertama kalinya, nama Lin Xiaoyu tidak lagi disandingkan dengan kata emosional, melainkan dengan kata korban. Dan kali ini, dia masih hidup untuk melihatnya. Malam itu, Xiaoyu berdiri sendirian di balkon apartemennya. Hujan turun pelan. Angin dingin menusuk, tapi dadanya terasa ringan. Aku tidak membunuh kalian, gumamnya. Kalian melakukannya sendiri. Lampu kota berkilauan di kejauhan. Api dendam di dadanya belum sepenuhnya padam, tapi kini ia tidak lagi membakarnya dari dalam. Ia telah berubah bentuk, menjadi keadilan. Dan untuk pertama kalinya sejak 2 kehidupan, Lin Xiaoyu tahu satu hal dengan pasti. Dia tidak lagi hidup untuk membalas. Dia hidup karena dia menang. Gu Chen menunggu di kafe itu hampir 1 jam. Tangannya berkali-kali mengetuk meja, kopi di depannya sudah dingin. Dulu, Lin Xiaoyu selalu datang lebih cepat. Selalu gelisah jika dia menunggu. Selalu mengirim pesan minta maaf bahkan sebelum terlambat. Sekarang, dialah yang menunggu. Pintu kafe terbuka. Xiaoyu masuk dengan mantel abu-abu sederhana. Rambutnya tergerai rapi. Wajahnya tenang, datar. Tidak ada sisa perempuan yang dulu menatap Gu Chen dengan mata penuh harap. Gu Chen berdiri refleks. Xiaoyu. Xiaoyu mengangguk singkat. Chen. Tidak ada sayang. Tidak ada senyum. Mereka duduk berhadapan. Hening beberapa detik terasa seperti jurang. Aku dengar kamu mau ketemu, kata Xiaoyu akhirnya. Suaranya lembut tapi berjarak. Ada apa? Gu Chen menarik napas panjang. Wajahnya tampak lebih kurus. Lingkar hitam di bawah mata belum hilang sejak kontraknya diputus. Aku salah, katanya tiba-tiba. Aku tahu aku salah. Xiaoyu menatapnya tanpa ekspresi. Dia membiarkan Gu Chen berbicara, persis seperti dulu dia selalu mendengarkan keluhan lelaki itu. Bedanya, sekarang dia tidak lagi menyerapnya. Aku dibutakan, lanjut Gu Chen, suaranya bergetar. Zhao Lili memanfaatkan aku. Dia manipulatif. Aku cuma. Kamu dewasa, potong Xiaoyu pelan. Jangan pakai kata dimanfaatkan seolah kamu anak kecil. Gu Chen terdiam. Aku kehilangan segalanya, katanya kemudian. Pekerjaan, reputasi, teman-teman. Aku baru sadar, yang benar-benar ada buat aku itu kamu. Xiaoyu menurunkan pandangan ke cangkir tehnya. Uap tipis naik perlahan. Lucu, katanya. Kamu baru sadar setelah semuanya hancur. Karena aku bodoh, Gu Chen mendesak. Tapi aku bisa berubah. Aku sungguh-sungguh. Kamu juga kelihatan lebih kuat sekarang. Kita bisa mulai lagi. Kata mulai lagi melayang di udara, berat dan kosong. Xiaoyu mengangkat kepala. Matanya jernih, dingin. Kamu ingin aku kembali ke versi lama? Gu Chen menggeleng cepat. Tidak, aku ingin kamu yang sekarang. Yang sekarang tidak membutuhkan kamu, jawab Xiaoyu tenang. Gu Chen menelan ludah. Kamu marah, aku mengerti. Aku pantas. Tapi, beri aku kesempatan menebusnya. Xiaoyu terdiam lama. Bukan karena ragu,
melainkan karena sedang memilih seberapa banyak kebenaran yang pantas dia dengar. Aku ingin bertanya satu hal, kata Xiaoyu akhirnya. Malam hujan itu, di tangga apartemen. Wajah Gu Chen menegang seketika. Kenapa tiba-tiba? Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Xiaoyu lembut, tapi setiap kata seperti pisau tipis. Gu Chen menghindari tatapannya. Kamu jatuh. Kamu emosional. Jangan bohong, potong Xiaoyu. Suaranya tidak naik, justru turun. Aku dengar semuanya. Gu Chen membeku. Kamu marah, lanjut Xiaoyu. Sao Lili mengeng. Kamera tangga mati. Dan kamu tidak menarikku saat aku terpeleset. Itu kecelakaan, Gu Chen berkata cepat, nyaris memohon. Aku tidak mendorongmu. Xiaoyu tersenyum kecil, senyum tanpa kehangatan. Kamu tidak menyelamatkanku. Kalimat itu lebih berat daripada tuduhan. Gu Chen menutup wajahnya dengan tangan. Aku panik. Aku takut. Kamu memilih dirimu sendiri. Xiaoyu menyelesaikan. Seperti biasa. Dia menyandarkan punggung, napasnya stabil. Kamu tahu kenapa aku tidak marah seperti dulu? Gu Chen menggeleng pelan. Karena aku sudah mati sekali, kata Xiaoyu. Dan orang yang mati tidak lagi takut kehilangan. Gu Chen mengangkat kepala, wajahnya pucat. Apa maksudmu? Xiaoyu menatapnya lurus. Aku tahu semuanya. Setiap kebohongan kecil. Setiap pembelaan palsu. Bahkan bagaimana kalian menyebut kematianku sebagai akibat emosi tidak stabil. Gu Chen terguncang. Itu cuma laporan. Itu penguburan, Xiaoyu membalas. Kalian mengubur kebenaran, dan berharap aku ikut terkubur di bawahnya. Tangannya gemetar sedikit, bukan karena takut, tapi karena kemarahan lama yang akhirnya menemukan kata-kata. Aku tidak kembali ke hidup ini untuk mengulang kesalahan yang sama, katanya. Aku kembali untuk menutupnya. Gu Chen bangkit setengah berdiri. Xiaoyu, aku masih mencintaimu. Xiaoyu berdiri juga. Tinggi badannya kini sejajar, tatapannya tak bergeser. Tidak, kamu mencintai versi diriku yang memaafkan segalanya. Dia meraih tasnya. Versi itu sudah mati. Gu Chen mengejarnya satu langkah. Kalau kamu tahu segalanya, kenapa kamu tidak menghancurkanku lebih awal? Xiaoyu berhenti, menoleh. Karena kehancuran yang paling adil adalah ketika orang melihat wajah aslimu, katanya pelan, dan memutuskan sendiri untuk pergi. Dia melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Di luar, udara sore dingin menyentuh kulitnya. Xiaoyu berhenti sejenak, menatap langit kelabu. Ada sisa-sisa rasa, bukan cinta, bukan benci, hanya kelelahan yang akhirnya dilepaskan. Menghadapi masa lalu tidak selalu tentang memaafkan. Kadang, itu hanya tentang menolak untuk kembali. Dan hari itu, Lin Xiaoyu memilih masa depan yang tidak lagi memiliki ruang bagi Gu Chen, atau bayangannya. Surat pengunduran diri itu hanya satu halaman. Tidak ada keluhan, tidak ada sindiran, tidak ada daftar prestasi. Hanya kalimat singkat, rapi, dan dingin, seperti cara Lin Xiaoyu menutup satu bab hidupnya. Ketika ia menyerahkannya ke HR, perempuan berkacamata yang dulu menyambutnya di hari pertama kerja menatapnya terkejut. Kamu yakin? Setelah semua yang terjadi, posisi kamu sekarang kuat. Xiaoyu mengangguk. Justru karena itu. Dia tidak menjelaskan lebih jauh. Tidak perlu. Kantor yang dulu terasa seperti medan perang kini tampak biasa saja. Meja-meja berjajar, suara keyboard, cangkir kopi yang ditinggalkan setengah penuh. Tempat ini pernah menelannya hidup-hidup, lalu memaksanya bangkit dengan gigi terkatup dan tangan berlumur bukti. Kini, ia berjalan melewati lorong itu dengan langkah ringan. Beberapa orang menoleh. Ada yang tersenyum canggung, ada yang berbisik pelan, ada yang menatapnya dengan hormat yang terlambat. Xiaoyu, panggil seorang rekan kerja. Kalau kamu pergi, kami kehilangan orang paling rapi di tim. Xiaoyu tersenyum. Kalian akan baik-baik saja. Dan dia sungguh percaya itu. Di loker,
Ia mengeluarkan barang-barang terakhirnya, buku catatan dengan sudut terlipat, pulpen favorit, dan sebuah flash disk kecil. Yang terakhir itu ia genggam sebentar, bukan dengan emosi, melainkan dengan pengakuan diam. Semua sudah selesai. Dia tidak lagi membutuhkan senjata. Hari itu hujan turun pelan, bukan seperti malam ketika hidupnya runtuh, melainkan hujan yang tenang, seolah kota ikut mengerti bahwa sesuatu telah berakhir. Xiaoyu berdiri di depan gedung, mengangkat wajahnya sedikit. Udara basah menyentuh kulit. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa dikejar waktu, tidak merasa harus membuktikan apapun. Ponselnya bergetar. Pesan singkat dari pengacara. Kasus dibuka ulang. Penyidik meminta keterangan tambahan. Kami siap. Xiaoyu membalas satu kata. Baik. Tidak ada senyum puas. Tidak ada lonjakan adrenalin. Hanya rasa selesai yang tenang. Ia menyimpan ponsel, lalu melangkah pergi. Minggu-minggu berikutnya berjalan lambat, dan untuk pertama kalinya, itu terasa menyenangkan. Xiaoyu pindah ke apartemen kecil di sisi kota. Tidak mewah, tapi terang. Jendela besar menghadap ke taman, tempat anak-anak berlari sore hari, dan anjing-anjing menggonggong tanpa beban. Ia mengatur hidupnya dengan ritme baru. Bangun pagi tanpa alarm yang menyakitkan, menyeduh kopi, membaca berita tanpa panik. Siang hari ia mengikuti kelas singkat, strategi konten, analisis data, hal-hal yang dulu ia pelajari dengan rasa takut karena setiap kesalahan bisa dipakai untuk menamparnya. Sekarang, kesalahan hanyalah kesalahan. Malam hari, ia menulis, bukan laporan, bukan pembelaan. Ia menulis tentang dirinya, tentang perempuan yang dulu menunduk karena mengira itulah cara bertahan, tentang kemarahan yang pernah membakar dadanya hingga ia lupa bernapas, tentang hari ketika ia memutuskan bahwa keadilan tidak selalu berarti memaafkan. Suatu malam, ia menemukan foto lama di ponselnya. Foto dirinya dan Gu Chen di sebuah jembatan, senyum mereka tampak hangat. Xiaoyu menatapnya lama, lalu menutup galeri tanpa menghapus. Ia tidak perlu menghapus masa lalu untuk bergerak maju. Ia hanya perlu berhenti hidup di dalamnya. Berita itu datang tanpa drama. Zhao Lili resmi dilarang bekerja di industri yang sama selama beberapa tahun. Gugatan perdata berjalan. Nama yang dulu dia elu-elukan kini disebut dengan nada hati-hati. Orang-orang yang dulu tertawa bersamanya berpaling dengan cepat. Secepat mereka dulu berpaling dari Xiaoyu. Gu Chen menghilang dari lingkaran itu. Tidak ada kabar besar. Tidak ada kejatuhan spektakuler. Hanya lelaki yang kehilangan pijakan karena terlalu lama berdiri di atas kebohongan. Xiaoyu mendengar semua itu seperti mendengar hujan di kejauhan. Ada, tapi tidak lagi membasahinya. Suatu sore, Xiaoyu duduk di bangku taman dengan secangkir kopi. Seorang perempuan paruh baya duduk di sebelahnya, mengelus anjing kecil. "Kamu kelihatan tenang," kata perempuan itu tiba-tiba, tersenyum ramah. Jarang lihat orang muda setenang itu. Xiaoyu tersenyum balik. "Aku baru belajar." "Belajar apa?" "Belajar melepaskan," jawab Xiaoyu, tanpa membenci diri sendiri. Perempuan itu mengangguk, seolah mengerti lebih dari yang diucapkan. Ketika matahari turun perlahan, Xiaoyu berdiri dan melangkah pulang. Di cermin lift, ia melihat pantulan dirinya. Bukan lagi perempuan yang penuh siaga, bukan pula korban yang menunggu giliran disalahkan. Ia melihat seseorang yang utuh.